Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Reiga selaku dosen kami dan teman-teman sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 Kewarganegaraan kelas E, UPN Veteran Jawa Timur yang terdiri dari Kansa Florensa Ervanto, NPM 254, Rahila Iftikar, NPM 256, saya sendiri Ignatius Bramantia, NPM 270, dan Siti Hawa Oktaviani, NPM 276. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada yang bertugas. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional negara. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra penduduk ini meliputi jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra. Yang pertama, gatra ideologi. Gatra ini menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai 2 peluang. Yang pertama, berpotensi perpecahan, dan yang kedua, berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila. Yang kedua adalah gatra politik. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan dan konstruktif untuk pembangunan. Gatra ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Yang ketiga ada gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada gatra sosial budaya atau sosbud. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan, baik fisik maupun jiwanya. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Yang kelima ada gatra pertahanan dan keamanan. Unsur pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Negara Indonesia atau TNI sebagai komponen utama pertahanan, didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil dari pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional. Astagatra. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya
yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau dalam kurung Lemhanas. Penjelasan masing-masing gatra. Wilayah seperti luas wilayah negara, posisi geografis, astronomis, geologis negara. Kemudian sumber daya alam seperti potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan seperti mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, dan kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Ada penduduk, ini mencakup seperti jumlah atau dalam kurung kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Ada ideologi, seperti Pancasila yang diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Ada politik, seperti sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Ada ekonomi, seperti sistem ekonomi untuk mendukung kekuatan ekonomi bangsa. Ada sosial budaya, seperti mencakup aspek-aspek sosial budaya dan nilai-nilai sosial budaya. Ada pertahanan keamanan, seperti menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Astagatra dalam pemecahan masalah. Ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek dalam kurung gatra secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pembinaan ketahanan nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Astagatra atau dalam kurung 8 aspek. Selanjutnya adalah pembinaan ketahanan nasional berdasarkan pendekatan Astagatra. Pembinaan terhadap aspek sosial penting dilakukan sebab aspek ini bersifat dinamis, lebih mudah berubah dan termasuk dalam intangible factor. Gatra politik, penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yaitu ideologi Pancasila berkaitan dengan 5 nilai dasar dikandungnya yang terjabarkan dalam instrumen UUD 1945. Gatra ekonomi, landasan yang bertumbuh pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemertaan, dan stabilitas ekonomi. Gatra sosial budaya yang dilakukan dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai budaya bangsa sendiri. Gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ancaman nirmiliter. Ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang termasuk ancaman nirmiliter. Pertama, ancaman berdimensi ideologi. Contohnya ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatar belakangi gerak-gerakan tersebut berdalih agama, etnik, atau kepentingan masyarakat. Pada saat ini masih terdapat anasir-anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan yang berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok NII, Negara Islam Indonesia. Selanjutnya, ancaman berdimensi politik. Ancaman berdimensi politik dari luar negeri seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman berdimensi politik dari dalam negeri seperti penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa atau menggalangi kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.
3. Ancaman berdimensi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi. Sedangkan secara eksternal, berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat depensiasi yang cukup tinggi terhadap asing. 4. Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar yang terjadi dalam format globalisasi ditandai dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, yang mempengaruhi nilai-nilai Indonesia. 5. Ancaman berdimensi teknologi informasi. Munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek, antara lain kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan iptek di Indonesia, sehingga ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi, sehingga sulit bagi Indonesia untuk mengendalikan ancaman berpotensi teknologi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia. 6. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh manusia, antara lain yaitu bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya. Bencana alam baik langsung maupun tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.